Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul Fadil, orang tua kita sekaligus Sohibul Bait, Bapak Haji Wiono yang tansah kula muliaken beserta Ibu Hajah beserta keluarga besarnya. Wonten pangarsanipun Bapak Haji Sriono ingkang kula taklimi, Bapak Haji Sarjo, Bapak Budi, sedaya kemawon sesepuh bin sepuh tunggal rasa ingkang boten kawula sebat setunggal-setunggalipun, sedaya ingkang kawula muliaken. Ibu-ibu ingkang kawula hormati, tidak terasa ibu-ibu yang saya kenal itu cuma sedikit, yang lain ada ibu-ibu muda. Kalau yang kayak Bu Haja Endang, Bu Mes ini Masya Allah, ini tidak pernah terlupakan walaupun kita jarang ketemu. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya sekarang menjadi sebesar ini badannya maksudnya itu karena perjuangan bapak-bapak semuanya. Saya ingat sekali, saya ulang lagi ya, bukan berarti mengulang-ulang apa yang kemarin saya sampaikan. Dulu saya hadir di sini bujangan, tinggal saya di musola itu. Saya sering cari ikan di mana itu, di Rawa Al-Ikhlas, dan ikan itu saya bawa ke rumah Pak Budi, ke rumah Bu Mes yang masakkan nasinya ke saya gitu. Kita makan di sana Masya Allah. Kemudian kalau saya bukan nggak ada, memang sering nggak ada, itu sering dikirim sayur sama Ibu Wi gitu ya ke itu. Kemudian saya bisa ngajar di SMP itu karena semangatnya Bapak Suwito, kemudian Pak Haji Sarjo, karena waktu itu saya hanya lulusan SMA itu Pak Haji Sriono. Tapi saya bisa gabung di SMP 3, ini sebuah anugerah sekaligus keajaiban. Kalau hari ini nggak bisa ya Bu Dini ya. Alhamdulillah saya tidak akan pernah melupakan ini. Makanya ketika saya tahu ada Paguyuban Tunggal Rasa, saya langsung mengikrarkan diri akan bergabung. Nah, insya Allah saya punya niat ketika tidak ada udzur, setiap acara ini insya Allah saya akan hadir. Dan kalau tidak bisa hadir, mungkin bisa kita wakilkan anak kita ya, Dek. Saya tuh anaknya udah 3 Bu Haja Endang. Yang pertama itu umur 24 tahun. Artinya kalau suruh ke sini bantu-bantu asa-asa insya Allah sakit. Masih kelihatan 30. Oh gitu ya Bu. Iya Ibu, ini berarti saya tuh juga ternyata sudah tua gitu ya. Bapak Ibu ingkang kawula muliaken, mugi-mugi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Haji Wiono saged kelakon bahwa pertemuan ini, paguyuban ini semakin ngeraketaken seduluranipun kula panjenengan sedaya. Muga-muga kula panjenengan dados sedulur donya, sedulur akhirat, pikantuk kamulyaning Allah, mulya donya, mulya akhirat. Amin Allahumma amin. Ibu bapak ingkang kawula muliaken, kalau kita ingin merapatkan besi dengan besi, kita perlu las. Kalau kita ingin merapatkan kertas dengan kertas, kita perlu lem. Kalau kita ingin menyatukan kayu dengan kayu, kita memerlukan paku. Kalau kita ingin merapatkan batu bata dengan batu bata, kita memerlukan semen. Nah, kalau kita ingin merapatkan hati-hati kita, ingin merapatkan seduluran kita, salah satu ikhtiarnya adalah duduk rapat-rapat dalam rangka silaturahim ini. Dan ini sudah digagas oleh sesepuh kita dengan adanya Paguyuban Tunggal Rasa. Alhamdulillah. Ibu bapak ingkang kawula muliaken, dipun ngendikaken wau bahwa dalam hitungan hari kita akan menjumpai bulan suci Ramadan. Bulan yang paling agung dan paling penuh keberkahan. Bulan Ramadan ini Bapak Ibu adalah bulan yang senantiasa dinanti oleh langit dan bumi. Sering ditunggu-tunggu oleh kaum muslimin di seantero jagat raya ini. Di bulan Ramadan ini Ibu, kami sampaikan pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu.
nilai ibadah kita dilipat gandakan, doa-doa kita diijabah, dosa-dosa kita diampuni. Bahkan ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu dinamakan Lailatul Qadar. Ini tidak ada di bulan selain bulan Ramadan. Karena saking agungnya ini, maka tadi saya disuruh menyampaikan bagaimana agar kita bisa menyambutnya dengan baik. Paling tidak ada 4 hal, Ibu, yang bisa kita lakukan dalam rangka menyambut ini. Yang pertama adalah persiapan spiritual, di mana Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Al-Ghunyah mengatakan, seseorang muslim dalam menyambut bulan Ramadan harus mensucikan dirinya, harus banyak-banyak bertaubat atas segala dosa dan kesalahan yang pernah dilakukannya. Ini kata Syekh Abdul Qadir. Untuk bertemu dengan kawan saja, untuk bertemu dengan sahabat, untuk berjumpa dengan seseorang saja, kita merasa berbenah diri, berbersih diri. Betul Ibu? Kita memakai pakaian yang rapi, yang pantas gitu. Apalagi yang akan kita jumpai ini adalah hari-hari yang penuh berkah, Bapak. Hari-hari yang penuh berkah, dan itu sebulan penuh. Maka mengevaluasi perilaku buruk kita, kemudian memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala adalah langkah pertama yang harus kita tempuh. Jadi Ibu Bapak yang saya muliakan, mulai hari ini setengah bulan ini banyak-banyak kita evaluasi. Mari kita bersihkan dosa-dosa kita masa lalu. Mari kita evaluasi dan bersihkan perilaku buruk kita. Kalau di antara kita ada dendam, ada yang sakit hati, ada yang Bu? Ada yang iri, dengki, kita bersihkan. Dan sebenarnya sakit hati itu tidak ada sebenarnya, Ibu. Halo Ibu. Ibu sering sakit hati? Pernah, bukan sering? Sering ya, Bu? Harusnya setelah ngaji dengan saya nggak boleh ada sakit hati. Nggak boleh. Orang itu, Ibu, orang itu bisa menyakiti fisik kita. Orang itu bisa menyakiti ekonomi kita, bisa memboikot ekonomi kita, tapi orang itu tidak bisa menyakiti hati kita. Karena hati kita itu spesial, 100% kita yang mengendalikan. Jadi kalau kita misalnya dihina, Pak Amit tuh goblok banget tuh, nggak pakai akal, otaknya sampah misalnya kayak gitu ya. Apakah kita sakit hati? Kalau saya enggak. Kenapa saya harus terpengaruh dengan ucapan dia gitu? Hatiku adalah hatiku. Saya yang memanage apakah saya akan sakit atau tidak, saya akan bahagia atau tidak, akan ibu hati atau tidak, itu bukan urusan orang lain, tapi itu adalah kendali 100% diri kita. Paham Ibu? Nah, jadi nanti entah di medsos, di kehidupan nyata ada orang yang menurut kebanyakan orang menyakiti hati kita, kita nggak boleh sakit. Hati kita harus tetap bersih. Kita hanya mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan dengan Allah Subhanahu wa taala dan dengan sesama manusia. Ibu Bapak yang saya muliakan, beberapa hari yang lalu pernah kita sampaikan dosa kita itu kan banyak banget ya. Andai kata usia kita 40 tahun, dalam 1 tahun itu 365 hari, berarti yang hari ini usianya 40 tahun, kita hidup di dunia ini sudah 14.600 hari ya Pak Budi ya. Itu udah ngabisin beras berapa kintal aja itu Budi, ini udah banyak banget ya. Nah, andai kata kita dalam 1 hari melakukan 1 saja kesalahan, dalam 1 hari kita hilaf 1 saja kehilafan, maka dosa kita yang usianya 40 tahun itu sudah 14.600 dosa. Itu kalau 1 kesalahan. Padahal yang namanya kesalahan itu bukan angka-angka, dia bisa besar tergantung apa yang kita lakukan maksiatnya dan kepada siapa kita berdosa. Oleh karenanya, persiapan pertama dalam menghadapi bulan Ramadan adalah kita kembali bertaubat kepada Allah. Ada syair yang mengatakan begini: kasih sayang Allah sungguh mempesona, betapapun kita selalu mengkhianatinya, tiada terputus curahan rahmatnya, selalu dinanti kembali padanya, selalu dinanti bertaubat padanya. Begitu Ibu.
Jadi kita itu kadang-kadang Masya Allah, kalau Allah ingin, kadang-kadang kan ada orang yang tidak paham agama tuh Pak Haji Wiono sering mengatakan, kenapa kok saya kayak gini tuh, ini nggak adil. Loh, kalau Allah mau adil ke kita udah hancur Ibu. Ya kan? Kita ibadahnya seberapa gitu. Kasih sayang Allah luar biasa dicurahkan kepada kita. Kalau Allah disuruh adil ke kita nggak bisa hidup. Kita udah disambar petir itu Pak Budi ya. Ini kita amalnya sedikit, ini adalah termasuk hadirnya kita di sini. Ini adalah bukan karena kesehatan kita, bukan karena kemampuan kita, tetapi Allah yang izinkan. Alhamdulillah. Ibu yang saya muliakan, kemudian yang kedua, untuk menyambut bulan Ramadan ini adalah persiapkan ilmu. Ilmu ini penting banget Ibu. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'al atus. Banyak sekali orang-orang yang berpuasa tetapi tidak memperoleh pahala apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Nah, kenapa ini bisa seperti ini? Karena dia puasanya tidak pakai ilmu. Yang membatalkan puasa nggak ngerti. Yang membatalkan pahala puasa ya. Kalau membatalkan pahala puasa itu gampang Ibu. Cuman 2 aja. Tidak makan, minum, tidak bersetubuh. Nah, itu udah fix, sah puasanya. Tetapi yang membatalkan pahala puasanya ini yang paling bahaya Ibu. Puasa lancar, tetapi ghibah jalan terus. Puasa lancar tapi marah-marah terus itu. Saya ini Bu Ajawi, Bu Aja Indang, saya itu menjadi laki-laki yang tidak galak kepada istri itu awalnya dari bulan Ramadan. Itu inspirasi saya. Saya menyadari dulu kan saya galak, sekarang udah agak jinak ya Dek ya. Kasih apa? Itu saya mikirnya Bu saat Ramadan tuh Pak Haji. Jadi saya mikir gini, waktu itu ya bapak-bapak juga semuanya, ibu-ibu juga, ketika jam 5 sore bapak-bapak di bulan Ramadan itu sudah mandi, sudah bersih. Kadang kita scroll HP kan gitu ya. Kita sedang puasa, istri kita puasa juga itu. Tapi apa yang dilakukan istri? Istri kita sibuk di dapur mempersiapkan menu kepada kita, bapaknya kita ya, kita semuanya ini. Itu padahal mereka juga puasa gitu. Saya pernah lewat dapur itu aromanya istri itu berambang bawang nggak karu-karuan. Itu luar biasa demi kita udah santai gitu. Makanya saya sadar astagfirullah ini saya nggak boleh galak-galak lah sekarang itu. Kemudian pas waktu sahur jam 3 kita masih tidur. Tuh. Istri kita sudah kedupuran di dapur, udah siap-siap semuanya. Dan ketika sudah siap semuanya, baru istri membangunkan kita. Itu pun susah banget kita dibangunin tuh Pak Haji. Mulat, kosak-kosek gitu. Istri udah siap semua. Nah, dari situlah saya menyadari kekeliruan kita selama ini. Termasuk nih bapak-bapak saya pesan nih, walaupun kita udah sepuh-sepuh nih. Apalagi nih Pak Budi, serumah sekarang dengan siapa? Dengan ibu doang kan? Anak-anak bantu. Iya. Itu nanti kalau sekali tukaran nggak ada yang misahin itu. Masih yang lama, Pak Haji. Ya? Masih yang lama. Masih yang lama ya. Yang penting jangan tukaran aja. Bu. Cici tak emang-emang. Iya betul. Saya tuh kemarin kaget Pak Budi. Ketika hadir di tempat Mas Kongko tuh, Mbak. Saya ngertinya tuh Moko gitu. Oh ini Moko udah besar gini. Ternyata adiknya. Iya, ternyata adiknya. Sekarang udah P3K. Ini luar biasa. Alhamdulillah. Mudah-mudahan seduluran kita itu benar-benar nanti sampai di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti belajar-belajarlah. Sekarang kan belajar tuh gampang banget. Tinggal terserah kita mau apa tidak. Ada Google, ada YouTube. Hari ini itu Bu, kalau Ibu senangnya Ustadz Somad, panggil aja pencet datang ya. Ngasih tausiah gratis gitu kan. Paket komplit, paket hemat itu. Senangnya Adi Hidayat langsung klik gitu. Senangnya siapa? Hari ini mudah banget untuk mencari ilmu. Ibu Bapak yang saya muliakan. Kemudian yang ketiga adalah persiapan harta. Persiapan harta ini bukan untuk mewah-mewahan. Persiapan finansial ini bukan untuk membeli makanan buka puasa dan sahur yang berlebihan, tetapi kita gunakan untuk bersedekah. Ibu Rasulullah SAW menyampaikan, barang siapa yang memberikan makan berbuka puasa kepada seorang yang berpuasa, maka pertama akan dia ampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua,
akan dibebaskan dari neraka. Yang ketiga, akan diberi pahala seperti orang yang kita kasih makan buka puasa tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Ini ketika kita memberikan makan buka puasa. Para sahabat bilang begini, wahai Rasulullah, tidak semua kami punya makanan untuk dikasihkan berbuka puasa. Rasulullah mengatakan, wahai para sahabat-sahabatku, Allah akan memberikan keutamaan seperti itu walaupun kamu hanya sedekah susu dicampur air gitu Pak Budi. Walaupun kita hanya sedekah 1 butir kurma, walaupun kita hanya sedekah seteguk air, pahalanya luar biasa kayak gitu. Makanya monggo jangan sampai Ramadan pergi tanpa sedekah, jangan sampai Ramadan pergi tanpa infak, jangan sampai Ramadan pergi tanpa santunan, ini karena luar biasa. Ibu-ibu, ini harus diagendakan, jangan mendadak. Walaupun ibu misalnya, Pak Amin saya mengagendakan 60.000 saja selama Ramadan, berarti satu hari sedekah berapa? 2.000 kan? Nah 2.000 tuh kalau kita buat beli gorengan dapat 2, kasihkan orang di musola itu misalnya atau anak-anak kecil yang lewat sebelum buka puasa, kita kali 60.000 berarti 60 hari kan? Puasa kita hanya 30 hari, realnya Bu, puasa kita hanya 30 hari, tetapi di catatan amal kita telah berpuasa 90 hari. Yang pertama 30 hari puasa kita, yang kedua memberikan makan gorengan 60 hari selama bulan Ramadan. Jadi kita tuh catatannya itu Bu. Kita diantara kita yang hadir di sini macam-macam. Bisa nanti di catatan amalnya itu puasanya kita bisa 1.000. Karena kita bisa memberikan orang buka puasa 1.000. Aqua 1 dus isinya berapa Ibu Dini? 48. Harganya? 21 atau 20 ya. Itu kalau kita punya uang 50.000 berarti 48 kali 2 berapa Bu? 96. Taruh di musola gitu. Orang minum itu kita dapat pahala puasa 96 kali. Hanya modal 50.000 saja. Begitu ringan Ibu. Ini kalau perlu memang ditargetkan. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah persiapkan spiritual keluarga. Ibu bapak yang saya muliakan, kalau kita anak-anak kita masih di rumah atau kalau perlu dipanggil kalau tidak begitu jauh, musyawarah yang sejuk tapi serius. Target-target di bulan Ramadan itu kita sepakati, misalnya sama istri, sama anak, kita di bulan Ramadan ini targetnya khatam, 1 orang anggota keluarga khatam Al-Quran 2 kali. Kita targetnya tarawih tidak bolong. Target kita sedekah 100.000 sebulan. Target kita puasa Syawal dimulai dari tanggal 2 Syawal. Ini kita targetkan. Seluruh anggota keluarga harus tahu apa tujuannya agar saling mengingatkan. Begitu Ibu. Itu 4 ini cara menyambut bulan Ramadan ala saya. Ini ala saya maksudnya itu. Nanti ala yang lainnya juga banyak. Ibu bapak yang saya muliakan, dengan begitu insya Allah kita bersama keluarga akan bisa menjalani ibadah Ramadan dengan penuh makna. Amin Allahumma amin. Dan kita akan sukses. Suksesan di bulan Ramadan itu apa? Yaitu la'allakum tattaqun. Ibu yang sama saya muliakan, kalau saya jujur di akhirnya ketika Pak Haji Sriono tadi mengatakan puasa kita itu yang paling benar seperti apa? Puasa kita itu Ibu Bapak, kalau puasa kita berhasil atau tidak itu ada 2 kategorinya. Orang yang berhasil puasanya adalah tidak rakus kepada yang halal dan jijik kepada yang haram. Itu. Karena puasa itu kan menahan. Jam segini ini halal semua, kita nggak rakus. Kita nanti nunggu maghrib gitu loh. Yang halal saja bisa kita tahan, apalagi yang haram. Jadi kalau orang-orang ini setelah Ramadan kemudian dia hati-hati kepada yang halal, tidak rakus kepada yang halal, jijik kepada yang haram, ini berarti puasanya berhasil. Gitu. Nah, kalau tujuan masih ada? Masih banyak. Oke, tak kasih paket komplit insya Allah kalau masih banyak. 10 menit siap ya? Sanggup ya? Mudah-mudahan cukup. Tujuan
puasa adalah la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun itu kalau kita buka Al-Qur'an artinya semoga kamu bertakwa, itu tujuan puasa. Tapi kalau kita breakdown, kita bedah secara ilmu bahasa Arab, la'allakum tattaqun itu artinya tidak semudah itu. La'allakum tattaqun ini, tattaqun itu adalah fi'il mudhari namanya kalau bahasa Arabnya. Fi'il mudhari itu ibu bapak, dia menunjukkan masa sekarang dan masa yang akan datang. Jadi la'allakum tattaqun artinya adalah semoga dengan puasa ini, semoga kamu bertakwa pada masa sekarang dan pada masa yang akan datang. Itu artinya. Kemudian fi'il mudhari itu apabila didahului huruf la'ala, maka artinya hanya pada masa yang akan datang saja. Dia la'ala ini menghapus masa sekarang. Jadi artinya la'alakum tattaqun itu semoga kamu bertakwa pada masa-masa yang akan datang. Jadi puasa berhasil atau tidak bukan di Ramadannya gitu loh, tapi pada masa yang akan datang. Nah, fi'il mudhari itu adalah lil istimror, artinya berkesinambungan. Jadi makna la'allakum tattaqun itu artinya adalah semoga kamu bertakwa pada masa-masa yang akan datang secara terus-menerus berkesambungan dari Syawal, Dzulqa'dah, Dzulqaidah, Muharram dan sebagainya itu sampai datang Sa'ban lagi. Begitu Ibu. Jadi pas puasa itu kita sedang latihan saja, hasilnya nanti di Syawal ke depannya. Nah, terus takwa itu apa? Sudah sebelum 10 menit kan? Takwa itu apa? Takwa itu kalau menurut khotib-khotib itu pengertiannya adalah melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Cuman ini kan masih global ya, susah untuk evaluasi. Saya sampaikan gini, takwa itu sama seperti hukum 5 yang Islam, hukum Islam yang 5, yaitu wajib, sunnah, terus makruh, mubah, haram. Ini kalau menurut ahli fikih, wajib adalah apabila dikerjakan mendapat pahala, apabila ditinggalkan berdosa. Itu secara fikih. Tapi kalau secara thoriqatul adqiyah, secara jalannya orang-orang yang takwa, wajib itu harus diperindah. Karena wajib itu tidak bisa dikurang, tidak bisa ditambah, hanya bisa diperindah. Contoh sholat. Sholat itu walaupun kita semangat, kalau subuh nggak boleh 3 rakaat. Tetap aja 2 rakaat itu. Duhur walaupun sedang banyak kesibukan nggak boleh 2 rakaat kecuali safar. Ini harus diperindah. Artinya apa? Mungkin wudhu kita nggak buru-buru, sholat kita nggak buru-buru, tertib gitu ya. Termasuk puasa kan wajib, betul nggak betul? Berarti puasa nggak buru-buru. Ibu-ibu puasa sering buru-buru kok nggak? Nah itu bener Pak Yanto. Ciri-ciri puasanya buru-buru, nggak khusyuk, itu habis duhur jam 1 sudah masa-masa mempersiapkan berbuka puasa. Itu namanya puasanya buru-buru itu. Apalagi jam 9 udah ke pasar beli itu, nyincang-nyincang dulu apa, itu namanya puasanya nggak khusyuk. Jadi santai aja Bu, nanti jam 4 atau jam berapa gitu. Kan menu kita harusnya biasa. Kalau menurut para pakar itu Ibu, harusnya kalau puasa itu irit ya kan? Kan cuman buka sama sahur, tapi anehnya di bulan puasa malah boros gitu. Malah boros secara ekonominya itu. Nah itu Ibu. Jadi yang wajib harus diperindah. Kemudian sunnah. Sunnah itu kalau secara fikih dikerjakan mendapat pahala, jika ditinggalkan tidak apa-apa, itu sunnah. Tapi kalau menurut thoriqatul adqiyah, orang-orang yang bertakwa dalam rangka menuju ke takwa, sunnah harus diperbanyak Ibu Bapak. Jadi tidak ada dalil yang mengatakan karena ini sunnah maka kita sedikit saja, nggak ada. Contoh, zikir itu kan sunnah ya, nggak wajib kan? Tapi perintahnya adalah ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsira. Wahai orang-orang yang beriman, zikirlah kepada Allah dzikron katsira, dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Sedekah itu sunnah apa wajib? Sunnah sedekah itu. Tapi harusnya sedekah kita itu paling sedikit berapa sehari semalam? Halo? 2000. Harusnya gini Mas Yanto. Sehari semalam itu paling tidak berdasarkan dalil ya, itu 360.000. Itu sehari semalam sedekah kita tuh.
Apa dasarnya Pak Amin? Rasulullah menyampaikan setiap anak Adam itu memiliki 360 persendian, ruas persendian. Ini luar biasa. Ini banyak dokter-dokter di barat yang mau masuk Islam gara-gara hadis ini. Kok tahu betul Rasulullah ya? Dengan dunia modern ini kan orang kesehatan kan ada 360 persendian itu. Nah, satu persendian itu wajib disedekahi. Nah, kalau kita ala kita satu persendian 1.000 berarti harusnya 360 hari seharinya itu. Tapi karena Rasulullah tahu kalau orang-orang Jawa Ribu Bujang ini agak pelit gitu kan, susah ngeluarin uang, maka beliau bersabda gini Bu, dengan 2 rakaat sholat duha itu sudah mencukupi sedekah persendian. Jadi diganti dengan 2 rakaat sholat duha. Nah, ini juga harusnya kita mulai besok usahakan sholat duha karena kita menggugurkan sedekah persendian itu. Itu dalilnya sedekah yang sunnah itu dalilnya harus banyak. Kemudian yang mubah itu apa Bu? Mubah itu apa? Mubah itu apabila dikerjakan tidak apa-apa, jika ditinggalkan juga tidak apa-apa. Nah, kalau menurut Thariqatul Adqiyah, mubah itu harus disedikitkan. Makan, minum itu mubah, maka sedikit saja. Jilbab berpakaian itu mubah, maka jilbabnya sedikit saja. Ini kadang-kadang kan ibu-ibu itu kepalanya 1, jilbabnya 15. Itu kan berarti harus disedikitkan mulai sekarang kalau ingin meniti jalur ketakwaan. Coba kalau saya tanya mbaknya ini atau Budi ini, kakinya sepasang, sandalnya berapa pasang? 4 ya? Jangan 2. Kalau 2 pas. Jadi kalau sekali rusak nih ada darurat 2. Paling tidak 2 lah, 2 pasang. Jangan sampai 4 pasang. Harus disedikitkan. Begitu Ibu. Kemudian kalau makruh itu kalau menurut fikih dikerjakan tidak apa-apa, ditinggalkan mendapat pahala. Kalau menurut jalur adqiyah, jalurnya orang-orang yang menuju ke ketakwaan, makruh harus dihentikan. Nah gitu makruh itu. Makruh itu termasuk misalnya, makruh itu yang kalau pete jengkol itu Bu, itu yang mentah. Kalau matang nggak makruh. Kalau sudah disemur, digulai itu jadi nggak makruh lagi. Makruh tuh banyak banget. Misalnya makan dengan tangan kiri, makan sambil berdiri, memejamkan mata ketika sholat itu makruh. Nah, yang makruh-makruh itu harus ditinggalkan. Ditinggalkan. Kemudian yang keempat adalah haram. Nah, haram itu kalau menurut ilmu fikih, jika dikerjakan mendapatkan dosa, kalau ditinggalkan mendapatkan pahala. Kalau menurut orang-orang yang takwa, haram itu harus dijauhi, bukan ditinggalkan. Gitu. Dalilnya ya ayyuhalladzina innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaiton fastanibuhu gitu. Maka jauhilah. Jadi Ibu Bapak bukan ditinggalkan. Karena kalau ditinggalkan itu seolah-olah aku sekarang pacaran dulu aja lah, selingkuh dulu aja lah. Nanti kan saya mau jauhi nanti gitu. Itu kalau ditinggalkan, nanti akan saya tinggalkan. Tapi Allah berfirman, yang buruk-buruk, yang haram-haram harus dijauhi. Bisa dipahami ya Bu? Nah sekarang Ibu tahu, saya itu hari ini takwanya meningkat apa enggak ya? Berarti harus mikir, saya sudah berapa yang wajib yang saya perindah ya? Sudah berapa amalan sunnah yang saya perbanyak? Sudah berapa mubah yang saya sedikitkan? Sudah berapa yang saya hentikan makruhnya, yang saya jauh begitu Bu. Jadi setiap hari kita tahu tentang takwa itu seperti itu. Kalau yang awalnya kita masih global, menjauhi larangan Allah dan melaksanakan perintah Allah, itu kan masih global. Nah hari ini mudah-mudahan menjadikan wasilah kita di Paguyuban Tunggal Rasa ini tahu tentang bagaimana kita meningkatkan ketakwaan kita. Salah satunya dengan mengingat-ingat tadi yang 5 hal tadi. Wajib, sunnah, makruh, mubah, haram. Ibu yang saya muliakan, mohon maaf atas segala kesalahan dan saya sebenarnya sangat menyesal karena sudah 2 tahun dan saya baru tahu ini adalah ada paguyuban kita yang ketika saya hadir saya bisa ketemu dengan orang-orang tua kita yang orang-orang tua kita tidak bisa saya
pungkiri Mas Yanto, memang mereka orang-orang tua kita beneran. Bahkan orang tua saya sendiri itu diterima jadi tukang kebun di SMP ini kan gara-gara Pak Budi, gara-gara Pak Wiono gitu kan. Luar biasa itu. Jadi saya itu tersandra lah kalau bahasanya. Tersandra dengan ini ya, dengan keluarga-keluarga SMP ini, dan oleh karenanya saya sangat bersyukur. Nanti besok kalau saya hadir bukan sebagai penceramah ya Bu, saya anggota saja, biasa aja, enggak usah pakai ceramah-ceramah. Saya menjadi bagian dari anggota Tunggal Rasa menika insyaallah Pak Haji. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.